Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya heran ya, kok di Indonesia muncul gerakan anti-Islamfobia. Ya kemarin 15 Juli lalu kan ada deklarasi yang Gerakan Nasional Anti-Islamfobia (GNAI) yang dimotori oleh sejumlah nama ya, ada Hidayat Nur Wahid, Ferry Juliantono dari Gerindra, ada Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif, ada Buniani yang terkenal dengan kasus Ahok dulu, kemudian ada ya sejumlah nama, ada Ahmad Dhani dan lain-lain. Mereka mendeklarasikan GNAI, Gerakan Nasional Anti-Islamfobia, karena menurut mereka sekarang Islamfobia lagi marak di Indonesia dan mereka menuntut supaya pemerintah itu jangan menjadikan umat Islam sebagai lawan dan jangan menstigmatisasi Islam. Ini salah satu bagian dari pernyataan mereka. Kenapa ini mengherankan? Pertama, Islamfobia fobia itu kan ketakutan berlebihan ya. Overdosis kebencian, overdosis ketakutan, cemas, khawatir terhadap sesuatu. Jadi Islamfobia ini adalah ketakutan yang berlebihan, prasangka yang berlebihan, kekhawatiran berlebihan terhadap Islam. Gitu. Nah, kalau di Indonesia mengatakan ada Islamfobia aja menurut saya absurd, aneh. Pertama, karena ya mayoritas umat Islam Indonesia. Terus kebijakan pemerintah selama ini justru nggak ada yang anti-Islam, yang menyerang Islam. Yang ada malah justru umat Islam difasilitasi untuk melakukan rukun Islam, misalnya haji dan seterusnya. Masjid di mana-mana di semarak, tablik, ceramah, ustadz-ustadz dibiarkan, Ramadan semarak yang luar biasa dan seterusnya. Ya. Jadi belum lagi kalau kita lihat pemerintah kan presidennya Muslim, wapresnya ulama, one team pressnya itu ada seorang Habib Lutfi dan seterusnya. Islamfobia dari Hong Kong gitu loh. Jadi menurut saya ini sebuah gerakan yang aneh ya, dan sebenarnya salah tempat gitu loh. Memang kita tahu ada deklarasi PBB ya, resolusi PBB tahun yang menyatakan bahwa tanggal 15 Maret itu sebagai International Day to Combat Islamphobia. Jadi hari nasional untuk melawan Islamfobia. Itu mungkin kalau kita tempatkan di dalam konteks misalnya di Barat gitu ya, di Amerika atau di Eropa yang umat Islam di sana minoritas gitu ya, itu masuk akal gitu. Karena memang itu ada, Islamfobia itu nyata ada. Jadi prasangka ketakutan berlebihan terhadap Islam di Amerika maupun di Eropa atau di negara-negara non-Muslim itu ada, terutama setelah September 11 gitu ya. Memang sebelumnya juga ada ya ketakutan terhadap Islam, tapi setelah September 11 itu muncul semacam itu prasangka bahwa Islam identik dengan terorisme. Dan itu kemudian mengenai sejumlah atau banyak umat Islam yang tinggal di sana, minoritas Islam yang tinggal di sana. Tapi kan tentu saja dalam prakteknya umat Islam kan nggak seragam juga. Jadi banyak juga kalangan Islam di Eropa maupun Amerika yang menentang terorisme, menentang radikalisme, dan mereka nggak mau bahwa Islam diidentikan dengan terorisme. Nah, ini cara yang bagus untuk melawan fobia terhadap Islam di Barat, gitu ya. Jadi mengcounter Islamfobia di Barat dengan menunjukkan kepada publik Barat bahwa Islam itu adalah agama rahmat, Islam itu rahmatan lil alamin, dan karena itu yang mereka tampilkan adalah harusnya pesan-pesan Islam yang bernada damai. Dan kemudian memberikan contoh teladan yang baik tentang warna Islam damai seperti itu. Kalau cara seperti ini yang ditampilkan di Eropa atau Amerika, ya, saya yakin adanya tendensi Islamfobia di sana itu akan mengecil gitu ya. Bahkan kalau kita lihat misalnya munculnya sosok seperti pesepak bola ya, Salah gitu misalnya di Liverpool, itu kan juga
berdampak positif terhadap berkurangnya citra Islam itu identik dengan radikalisme. Ini berdampak positif terhadap berkurangnya Islamofobia. Dan dalam prakteknya ya, saya kira bertahun-tahun lah tinggal di Amerika ya, di Philadelphia. Ada masjid Islam, masjid yang dikelola oleh komunitas Muslim Indonesia di Philadelphia, Al-Falah. Itu mereka mendapatkan kebebasan tuh untuk melakukan menjalankan agamanya di sana gitu. Artinya meskipun ada image bahwa Islamofobia itu marak di Barat, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari orang Islam itu juga mendapatkan keleluasaan gitu loh. Jadi ini kita bicara tentang Barat ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia ya sebagaimana saya sebutkan tadi, aneh loh menyebut Islamofobia. Yang ada justru menurut saya Kristenfobia, kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan, yang overdosis terhadap Kristen. Dan bukan hanya Kristenfobia ya, ini pokoknya fobia terhadap non-Muslim gitu. Tapi yang paling banyak memang Kristen. Misalnya kita ambil contoh, sering kita dengar berita, baca berita tentang gereja mau dibangun dihalang-halangi. Mau direnovasi dihalang-halangi, izin IMB aja susahnya minta ampun. Kemudian sejumlah ustadz gitu ya, Abdus Somad bilang ada jin disalib gitu, jin kafir disalib. Kemudian Rizik Syihab bilang bahwa kalau soal kalau Nabi Isa itu Yesus Kristus itu siapa bidannya dan seterusnya. Itu kan sebuah ekspresi Kristenfobia gitu. Belum lagi ketakutan yang berlebihan terhadap umat Kristen. Padahal umat Kristen itu kan bagian yang sah dari Indonesia gitu ya, dari bangsa Indonesia. Mereka adalah sesama anak bangsa gitu, warga negara gitu. Tetapi karena ada kekhawatiran atau kebencian, ketakutan yang berlebihan terhadap Kristen, maka mereka itu selalu curiga gitu loh dengan orang Kristen gitu. Bahkan misalnya kemarin kita tahu waktu Ahok itu kan ada narasi haram dipimpin pemimpin kafir, pemimpin non-Muslim ya, pemimpin Kristen. Itu juga bagian dari Kristenfobia gitu loh. Jadi menurut saya yang justru marak di Indonesia itu adalah Kristenfobia. Fobia terhadap non-Muslim gitu. Nah ini yang menurut saya justru harus menjadi PR bersama gitu kalau kita mau menjaga Indonesia gitu. Kembali ke soal GNAI tadi, Gerakan Nasional Anti Islamofobia yang marak, bukan marak, yang kemarin dideklarasikan dan menurut saya ini absurd ya, aneh. Mereka bilang mereka nggak mau Islam diidentikan dengan distigmatisasikan sebagai radikal, teroris, dan mereka minta supaya pemerintah berhenti memperlakukan Islam sebagai lawan. Ini juga pertama, siapa sih yang mengatakan Islam itu sebagai umat Islam sebagai lawan gitu? Nggak ada di Indonesia itu. Yang kedua, kalau misalnya ya ada seorang yang menggunakan seorang pendai atau seorang Muslim yang menggunakan Islam untuk kekerasan gitu ya, memakai Islam atas nama Islam sebagai kekerasan, itu kan sesuatu yang harus dilawan. Itu adalah ekspresi radikalisme, dan kalau sampai membunuh itu terorisme. Dan kalau ini dihukum ya, ditangkap, dihabisi, itu bukan berarti anti-Islam, itu justru anti radikalisme. Memang faktanya ada gitu loh. Faktanya itu terjadi. Jadi bukan stigmatisasi terhadap Islam, tetapi ya memang kalau ada yang menyalahgunakan Islam untuk politik identitas atau untuk penyebaran kebencian sara, untuk ngebom, untuk mengungkapkan kebencian melalui kekerasan dan seterusnya, ya itu harus disikat gitu loh. Ini nggak ada hubungannya dengan ketakutan terhadap Islam, bukan anti-Islam gitu. Justru umat Islam harusnya melihat fenomena semacam ini, jangan denial, jangan mungkir gitu loh. Jangan menganggap, wah ada Islamofobia,
Jangan, itu justru nggak sehat. Yang perlu dilakukan justru introspeksi. Harus melakukan pembenahan, evaluasi diri, kritik ke dalam gitu loh. Kenapa sih ada sekelompok umat Islam, sekelompok kecil umat Islam yang bertindak radikal? Kenapa ada yang misalnya ngebom gereja dan seterusnya gitu? Itu yang harus dilakukan itu justru introspeksi, bukan denial, mungkir, playing victim gitu ya, merasa korban bahwa dirinya adalah terkena serangan Islamfobia dan seterusnya. Ya itu justru nggak sehat gitu loh. Jadi menurut saya kalau GNAI ini kita lihat itu justru malah sesuatu yang menjadikan umat Islam itu jadi aneh gitu di Indonesia. Dan ini adalah bagian dari politik identitas juga yang mereka mengklaim anti politik identitas gitu ya, tapi justru yang mereka lakukan itu justru adalah mengobarkan politik identitas, yaitu kebencian berdasarkan sara gitu. Jadi lagi-lagi yang ingin saya katakan adalah bahwa di Indonesia itu Islamfobia itu adalah sebuah cerita guyonan yang lucu. Enggak lucu, sorry. Yang ada justru adalah Kristenfobia. Yang ada justru adalah fobia terhadap non-muslim. Dan ini yang menurut saya kalau mau ada gerakan nasional, ya, justru yang penting dilakukan. Gerakan Nasional Anti Kristenfobia, GNAK. Jadi mari kita lakukan Gerakan Nasional Anti Kristenfobia demi Indonesia dan demi kebinekaan dan masa depan kehidupan keberagamaan yang toleran. Saya Ahmad Sahal, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.